Ya pemirsa dan Arlista juga ingat nggak sih ini film Tilik yang sempat viral dengan tokoh nyinyirnya ini Butejo. Nah ternyata ini ada juga kejadian di Wonogiri, Jawa Tengah yang mirip adegan di film Tilik di mana rombongan emak-emaknya ini ditilang polisi. Tentu masih ingat Lovi. Tapi pemirsa, ini rombongan mama ini bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, bahkan juga dimarahi petugas Satgas COVID-19 karena melanggar protokol kesehatan. Jadi Purwo saat ini kepala puskesmasnya kena 2. 15 karyawannya, bimbingan supaya ini. Nah kan, kena omel kan ibu-ibu. Aduh, di saat angka COVID ini lagi tinggi-tingginya, rombongan mama ini malah berdesak-desakan kayak gini. Mau kemana sih Bu? Jadi dimarahin petugas kan? Pesakna pemerintah penanganan COVID satu kasus itu 200 juta Ibu, baik meninggal maupun hidup. Apalagi jadi bola sekarang tinggi. Dinar kayaknya udah salah total. Insiden ini terjadi di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rombongan emak-emak tersebut dihentikan tim Satgas COVID-19 lantaran melanggar program pembatasan kegiatan masyarakat. Mobil mama ini merupakan rombongan dari Kecamatan Jatipurno yang akan menghadiri acara resepsi pernikahan di Kecamatan Jatiroto. Apesnya nih, belum sampai tujuan di wilayah Jatisrono, mereka bertemu dengan tim Satgas COVID-19 yang sedang menggelar sosialisasi dan edukasi keliling. Ya pastinya petugas emosi lah lantaran di Kecamatan Jatipurno sendiri layanan puskesmas juga ditutup sementara karena 15 karyawannya termasuk dokter dan tenaga medisnya terpapar COVID-19. Bukan hanya itu, penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut emak-emak ini merupakan pelanggaran juga dan sangat beresiko terhadap keselamatan. Jangan lagi-lagi ya ibu-ibu. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. Nah kalau ini nih kebalikannya, kalau di film Tilik nih emak-emaknya lebih galak daripada polisi. Nah kalau tadi malah dimarahin sama polisinya ya. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah ini sekali lagi kami mengingatkan jangan mencontoh ditiru perbuatan emak-emak yang Betul tadi. sekali. Karena selain membahayakan diri sendiri, ini juga membahayakan orang lain. Melanggar protokol kesehatan gitu ya, Arlista ya. Dan kita, nah ini juga membuat emak-emak mengelus dada pemirsa soal daging sapi baru kembali berjualan setelah mogok 3 hari. Nah pedagang daging sapi di pasar tradisional Rawasari mengeluhkan sepinya pembeli. masih tingginya harga daging yang mencapai Rp130.000 per kilogramnya diduga menjadi penyebab para konsumen enggan mengonsumsi daging. Puluhan lapak di pasar tradisional ini sudah kembali beroperasi dan terlihat penuh dengan tatanan daging sapi segar. Namun begitu justru sepi pembeli. Sepinya pembeli diduga akibat masih tingginya harga daging sapi yang menembus di angka Rp130.000 per kilogram yang membuat para konsumen enggan mengunjungi lapak. Para pedagang khawatir banyak pedagang yang akan gulung tikar jika harga daging terus naik. Sementara sejumlah konsumen mengaku sempat kelabakan dengan aksi mogok jualan para pedagang daging. Untuk mengantisipasi mereka, kini hanya membeli daging dalam jumlah sedikit. Sepi, masih sepi, karena dia yang belanja aja masih penawaran 11-12. Sedangkan daging bisa nyampe 13, bagaimana ngejualnya 13 juga itu istilahnya yang bukan langganan enggak ini. 14 paling tinggi. Harga masih 13. Belum ada perubahan? Belum, kayaknya sih nggak ada perubahan gitu. Ya gimana ya, yang ngikutin pasar aja ya. Nah, mereka juga kan ya gimana mesti jual tinggi karena mereka gimana nanti kalau mereka jual rendah gimana. Nah kalau tadi di pasar Rawasari harganya sampai Rp130.000. Nah berapa harga daging di pasar Senen? Ada Armalina di sana. Ya Armalina, apakah memang harga daging di pasar Senen juga membuat emak-emak ini mengelus dada begitu?
Ya, Lovi, Arlista dan juga pemirsa, setelah 3 hari para pedagang daging potong ini melakukan aksi mogok, akhirnya mereka mulai hari ini sudah mulai berjualan kembali. Salah satunya ada di Pasar Senen di Jakarta Pusat. Namun memang untuk harganya sendiri ini juga berbeda dengan harga yang semulanya hanyalah Rp110.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Meskipun demikian, memang sejak tadi pagi ini ramai sekali para pedagang yang sudah menjajakan kembali jualan mereka dengan daging potongnya, dan saat siang ini sudah berangsur sepi begitu karena langsung diburu oleh para pembeli. Namun ini juga disiasati oleh para pedagang karena mereka khawatir dengan harga dengan Rp130.000 per kilogram ini banyaknya para konsumen yang mengeluh, akhirnya mereka mau tidak mau hanya mengambil keuntungan sangat tipis, yaitu dengan modal yang sekitarnya Rp110.000 dari proses pemotongan yang mereka dapatkan. Ini paling tidak mereka hanya menjual Rp120.000 per kilogramnya. Artinya mereka hanya mengambil untung sekitar Rp10.000 per kilogramnya saja. Hal ini dilakukan karena mereka takut bahwa konsumen malah tidak membeli daging potong yang mereka jual karena memang sudah mendapatkan harga tinggi dari pusatnya. Dan seperti yang kita ketahui, memang pada belakangan ini terjadi kenaikan harga daging potong yang cukup tinggi. Ini yang diperoleh oleh pedagang, dan juga para pedagang ini mengeluhkan karena memang harga ini sudah tinggi dari importir sapi yang berasal dari Australia. Dan dari pihak pemerintah memang sampai saat ini masih terus melakukan solusi untuk mencari importir lain selain Australia seperti di Meksiko. Lovi dan juga Arlista. Baik, terima kasih Armalina langsung dari Pasar Senen. Semoga memang dengan adanya lagi begitu daging sapi juga harganya juga jangan tinggi-tinggi begitu ya. Ya, dan tapi juga para pedagang ini memperkirakan untuk kenaikan harga daging ini akan terus berlanjut sampai 3-4 bulan mendatang. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, puluhan rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat rusak tersapu angin puting beliung. Hanyus Siang akan kembali sesaat lagi.